Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindera Jagaguna dari kelompok 2 angkatan 1 Lansar CPNS Pemerintah Kabupaten Cianjur. Di sini saya akan membuat video tentang cerita tentang bagaimana sikap nasionalisme atau tokoh nasionalisme di Indonesia yang menurut saya sangat menginspirasi. Jangan menunggu lama, kita lihat videonya. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria Parepare, Sulawesi Selatan kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden RI ke-7. B.J. Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni soal nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap negara. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan ini menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1/4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-7. Kecerdasan totalitas dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk mengalahkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawari Habibie dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Habibie justru menolak. Presiden Soeharto pada saat waktu itu mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Dengan sikap nasionalismenya, Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestis tinggi di Jerman saat itu. Sejak saat itu, Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan PT Pindad. Ini lagi-lagi dilakukan Habibie demi memberikan sumbangsi ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Pada tahun 1974, saat usianya 38 tahun kira-kira, Habibie pulang ke tanah air. Dia langsung diangkat menjadi penasihat pemerintah, langsung dibawa Presiden Soeharto pada saat itu. Di bidang teknologi pesawat, terbang, dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 sampai 1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice President dan Direktur Teknologi di Jerman. Hal yang hampir sama juga dilakukan pemerintah Filipina. Di zaman Presiden Ferdinand Marcos, Habibie lagi-lagi ditawari mengolah Dirgantara Filipina. Marcos saat itu turun langsung membujuk Habibie, beralasan bahwa ini untuk kepentingan Asia. Jawaban Habibie sama, dia menolak, dan itu yang sikap nasionalisme yang mungkin sangat kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Sosok Habibie ini sangat menginspirasi banyak orang. Di samping nilai nasionalismenya, kecintaan terhadap tanah air Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Terus ujian tentang nasionalisme tidak berhenti di situ. Pasca referendum Timor Timur, Habibie diterpa ketidakpercayaan masyarakat. Padahal kala itu dia berkesempatan besar mendapatkan tempat tinggal nyaman dan jaminan hidup. Tapi bapak dua anak ini tetap berbesar hati dan terus memberikan manfaat dan sumbangsi bagi Indonesia. Segitulah mungkin presentasi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi kita sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur agar lebih berjiwa nasionalis, cinta tanah air, dan apa yang harus diberikan oleh kita sebagai warga negara terhadap negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana videonya Sobat Lansar? Video tadi menunjukkan jiwa nasionalisme yang ditunjukkan oleh Profesor Dr.
B.J. Habibie, yang mana sikap nasionalismenya patut ditiru. Begitu saja mungkin pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.